warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Rofilita di sini di acara segmen kesayangan kita, yaitu perempuan mendukung perempuan, di channel favorit kita, yaitu NU Damai Channel TV. Pertama-tama izinkan saya mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena atas rahmatnya kita semua bisa bertemu di acara ini. Yang kedua, salam dan selawat kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga kita mendapatkan syafaat beliau di akhir kehidupan. Sebelum membahas materi yang akan saya paparkan, izinkan saya atas nama pribadi Rofilita dan para kru perempuan mendukung perempuan mengucapkan mohon maaf lahir batin, marhaban ya Ramadan. Semoga Ramadan kali ini menjadikan momentum kita untuk semakin meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala dan meningkatkan kualitas kedekatan kita sesama anggota keluarga, seperti itu. Pada kesempatan ini saya akan memberikan materi yang berjudul Ibu Bahagia, Dunia Pun Ikut Bahagia. Kalau melihat dari judulnya mungkin akan timbul pertanyaan, kenapa mesti ibu bahagia baru dunia bahagia, seperti itu ya. Ingat bahwa seorang ibu itu adalah jantung sebuah keluarga. Seorang ibu itu adalah hati bagi sebuah rumah. Jika detak jantung itu tidak sehat, akan berpengaruh kepada fungsi organ yang lainnya. Itu gambaran untuk sebuah anatomi tubuh. Lalu jika kita menganggap bahwa ibu adalah jantung sebuah rumah, bisa dibayangkan kalau jantung itu tidak berdetak dengan sehat, tidak berdetak dengan bahagia, kita bisa membayangkan bagaimana anak-anak yang dilahirkan atau yang diasuh oleh ibu itu. Sebuah keluarga adalah unit terkecil dari sebuah masyarakat. Jika semua keluarga yang ada di negeri ini bahagia, jika semua ibu yang ada di negeri ini semuanya bahagia, bisa dipastikan negeri ini juga akan bahagia. Dan anak-anak yang dihasilkan, generasi bangsa yang dihasilkan juga akan maksimal kontribusinya terhadap pembangunan di negeri ini. Jadi memang kita harus memastikan bahwa sebelum kita memberikan output keluar, kita pastikan bahwa rumah kita, keluarga kita, ibu kita tuh harus bahagia dulu. Nah, di sini penting sekali bagi seorang ibu untuk memanajemen hatinya sendiri. Karena apa? Kebahagiaan itu tidak berasal dari luar, tidak berasal dari apa yang kita punya, tapi berasal dari hati kita sendiri. Tolak ukur kebahagiaan itu bukan karena materi yang kita punya atau pasangan yang good looking atau anak yang bagaimana, bukan, tapi berawal dari diri kita sendiri. Bagaimana kita bisa bersyukur akan takdir yang kita punya, meskipun mungkin ditakdirkan Allah untuk memiliki anak yang memiliki kekurangan, memiliki kelebihan, tapi kita bisa mampu bersyukur atas itu semua. Insya Allah kondisi psikologi ibu itu akan bahagia. Emosional seseorang itu hukumnya beresonansi, dia akan menular kepada sekitarnya. Gak usah jauh-jauh kepada seorang ibu. Jika di sebuah tempat kerja, teman kerja kita sendiri, jika berwajah cemberut, jika tidak menampilkan wajah yang humble atau bagaimana, kan pengaruh sama kita sesama orang-orang di kantor itu. Itu kenapa saya bilang bahwa emosi itu hukumnya resonansi, dia akan menular pada orang-orang di sekitarnya. Jika seorang ibu bahagia, dia akan menular pada anak-anaknya, pada pasangannya, pada lingkungannya, seperti itu. Itu kenapa harus dipastikan bahwa seorang ibu itu harus bahagia, agar ketika anak-anaknya keluar dari rumah, pasangannya juga keluar dari rumah, sudah membawa bekal yang cukup. Saya sudah bahagia, saya tidak mengalami permasalahan yang sekiranya menyita perhatian. Dan ingat bahwa kebahagiaan itu berasal dari diri kita sendiri, bukan dari orang lain. Itulah pentingnya seorang ibu untuk memanajemen hatinya sendiri. Bagaimana cara memanajemen hati yang baik?
Ada banyak hal, tergantung memang dari individu itu sendiri. Mau menjadi seorang yang mengeluh dengan kondisi yang ada, atau menjadi seseorang yang bersyukur dengan kondisi yang ada. Makanya saya bilang di awal tadi bahwa memang bahagia itu tidak ditentukan oleh luar, tapi bahagia itu ditentukan oleh diri kita sendiri. Bagaimana kita merasa bisa bersyukur dengan peran, dengan takdir yang Allah berikan kepada kita. Kita tidak bisa mengharapkan kebahagiaan datang dari pasangan kita, atau dari anak kita, atau dari teman kerja kita. Tidak bisa seperti itu. Bahwa kita lah yang harus menciptakan bahagia itu sendiri. Jika kita bahagia, orang-orang di sekitar kita pun akan ikut bahagia. Jadi tolong dipastikan bahwa seorang ibu itu harus bahagia lahir batin agar berpengaruh kepada keluarganya, seperti itu. Sahabat perempuan, di masa pandemi ini, ibu adalah sosok yang menurut penelitian juga data yang masuk kepada kami, ibu itu adalah sosok yang tingkat stresnya paling tinggi di masa pandemi. Kenapa? Ada banyak faktor. Belum lagi jika pasangannya terdampak COVID, di PHK seperti itu, atau pendampingan untuk anak-anak yang belajar di rumah. Seorang ibu diharapkan berperan menjadi seorang guru, menjadi seorang teman bagi anak-anaknya. Sedangkan di satu sisi dia menghadapi pasangan yang barusan di PHK. Itu kenapa tingkat stres seorang ibu di masa pandemi itu tinggi sekali. Nah, itu tadi, kita tidak bisa berharap banyak dari pihak luar, tapi kita sendiri harus menciptakan itu. Bagaimana kita harus bersyukur, nggak ada pilihan lain. Istilahnya begini, kita nggak perlu menyalahkan gelap, tapi lebih baik menyalahkan lilin. Artinya kita tidak usah menyalahkan keadaan yang memang semuanya serba sulit sekarang ini, tapi bagaimana kita menciptakan kebahagiaan itu. Caranya bagaimana? Minimal dengan rasa syukur yang banyak, bahwa memang yang terdampak ini semua bukan kita sendiri, bukan keluarga kita sendiri, tapi ada banyak orang di belahan negeri ini. Salah satu cara untuk bisa eksis, untuk bisa bertahan di tengah himpitan pandemi ini, itu tadi, kita memang harus banyak bersyukur dengan kondisi yang ada, agar jika kita bersyukur, tekanan-tekanan yang ada dalam kehidupan kita, permasalahan yang ada dalam kehidupan kita bisa minimize, begitu loh. Harapan saya sih, dengan sedikit edukasi yang saya paparkan barusan, ibu-ibu bisa memetakan permasalahan yang ada dalam kehidupan masing-masing, hingga nantinya muaranya kepada timbulnya rasa syukur pada diri kita, bahwa masih alhamdulillah kita masih diberi seperti ini. Toh masih banyak keluarga-keluarga di sana yang masih kekurangan. Ingat, bahagia itu kita yang menciptakan, bukan orang lain. Pada sahabat-sahabat perempuan di sana, saya berharap pandemi ini segera berakhir, dan semuanya akan berjalan baik-baik saja. Tak bisa dipungkiri, kita saat ini memang belum 100% terbebas dari yang namanya virus ini. Kita mau nggak mau memang harus bersahabat, harus mensiasati bagaimana untuk bisa bertahan di era yang serba sulit ini. Ciptakan kebahagiaan itu dari dalam diri sendiri. Perbanyak rasa syukur. Ingat, kita punya Tuhan, kita punya Allah yang mengatur ini semua. Pastikan jantung rumah kita itu bahagia, agar anak-anak yang kita lahirkan kelak, agar anak-anak yang kita asuh kelak menjadi pribadi-pribadi yang pandai bersyukur, pribadi-pribadi yang tangguh. Saya Rofilita undur diri dari segmen ini. Mohon maaf jika ada salah kata dan bersikap. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.